Padahal saat kemarin-kemarin pemerintah sudah membuat kebijakan mobil murah dan lain sebagainya, masyarakat sudah banyak membeli. Ya. Nah, tiba-tiba pada saat ini tidak diperbolehkan lagi. Nah, mobilnya ini mau dikemanakan? Nah, ini kan prank ini nih. Ya. Kelemahan pemerintah, artinya apa? Pemerintah saat ini miskin konsep. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kali ini saya kedatangan tamu besar, tokoh besar, yang mana berdarah Medan, besar di Jambi gitu loh. Yaitu, mohon perkenalkan sendiri, Bung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya El Daniel Sialagan. Ya, saat ini dipercayakan mengemban amanah sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Jambi, GMNI Jambi. Ya. Nah, kebetulan hadir di sini yang memang karena menghadiri undangan dari sahabat Kaspun, karena beliau adalah saudara seperjuangan sebangsa dan setanah air. Ya. Hingga pada saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat yang akan menjemput. Amin, amin, amin. Ya. Jadi di sini sudah hadir tokoh besar ataupun narasumber besar, orang yang berpemikiran liar di sini, namun dengan tindakan yang masih pantas ya, Tum ya. Ya. Beliau ini mempunyai pikiran yang sangat liar, yang sangat jernih, boleh dikatakan demikian, dengan hasil gerakan-gerakan beliau selama ini, sepak terjang beliau yang sudah jauh, yang mungkin sudah melanglang buana, sudah cukup dikenal di Jambi. Hoax. Jadi gini Tum, sebelum kita mulai saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketum yang menyempatkan hadirnya di sela-sela kesibukan yang begitu padat, namun Ketum memilih untuk hadir di sini di tempat yang sederhana ini, memilih membuka suara di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang lain. Ya. Jadi begini Tum. Mungkin pada sharing session kali ini, katakanlah sharing session. Oke. Katakanlah sharing session kali ini, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit menggali tentang kenaikan BBM. Ya, banyak yang berstatement bahwa mahasiswa dan masyarakat pada hari ini diprank oleh pemerintah tentang kenaikan BBM. Itu bagaimana dari pandangan dari Ketum sendiri? Ya, izin. Ya, lanjut. Rokok. Rokok. Biar santai lah. Santai. Ya. Korek dong. Substansional yang disampaikan itu adalah prank. Itu bisa dikatakan fakta juga. Ya. Apa yang menjadi dasar saya mengatakan itu fakta? Yang pertama adalah ketika zaman Pak SBY memang subsidi besar-besaran untuk BBM. Yeah. Itu betul. Tapi pada saat itu Pak SBY itu menaikkan harga BBM itu 4 kali dan menurunkan 3 kali. Oh, yeah. Nah, ini ada perbandingan nih, menaikkan 4 kali dan menurunkan 3 kali. Berarti ada 7 kali siklus gitu ya? Ada. Nah, kita masuk kepada kepemimpinan Presiden Pak Jokowi, Ya. yang dipimpin mulai tahun 2014. Permasalahan ini adalah harga BBM dinaikkan terus. Dinaikkan terus, dan apa yang menjadi bahan bakar minyak yang dulu disubsidi itu, bahkan ada beberapa yang dihilangkan. Apa salah satu contohnya? Premium. Kembali ke pertanyaan awal, di prank. Betul di prank. Yang pertama, sebenarnya kami sudah meramalkan ini pada saat kedatangan kunjungan kerja Pak Jokowi ke Provinsi Jambi bulan 4 yang lalu. Ya. Kami sudah meramalkan ini dan kami sudah menegaskan dan kami sudah mengingatkan, kebetulan kami dari Cipayung, Provinsi Jambi, bahwa ketika yang namanya Pertamax itu dinaikkan, walaupun itu non subsidi, kami sudah mengingatkan hanya ada 2 pilihan nanti. Jangan sampai Pertalite ini yang merupakan BBM subsidi diturunkan dan harganya dinaikkan. Yang pertama Pertalite ini
langka. Yang kedua, ramalannya bahwa Pertalite ini akan dinaikkan. Mm-mm. Itu sebenarnya. Tadi mohon maaf kalau seperti ini. Ya, itu kan Tidak sadar. hitungannya, Hitungannya. ya. Refleks lah ya kan. Ya. Yang pertama. Dan kebetulan benar-benar terjadi. Nah, pada saat itu pemerintah mulai dari tahun 2014 mengeluarkan yang namanya mobil murah. Untuk apa? Menaikkan produktivitas kinerja di zaman 4.0. Oh. Nah, maka ada semacam Maxim, apa namanya itu Grab dan lain sebagainya, Ya. supaya rakyat itu bisa membeli mobil murah dan memanfaatkannya untuk menaikkan tingkat ekonomi masyarakat yang katakanlah kelas menengah ke bawah. Ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, di mana pranknya? Setelah dibuat kebijakan seperti itu, nah masyarakat banyak membeli mobil itu dengan alasan karena masih ada subsidi BBM yang harganya mungkin pada saat itu masih bisa terjangkau. Masih bisa terjangkau, maka banyak masyarakat yang membeli dan dipergunakan untuk peningkatan ekonominya. Nah, setelah itu dinaikkanlah yang namanya Pertamax. Oke, kita sepakat bahwa Pertamax itu hanya dikonsumsi untuk masyarakat menengah ke atas. Ya. Kita sepakat untuk itu. Nah, baru-baru ini dinaikkan lagi yang namanya harga BBM untuk subsidi. Dan dibuat peraturan bahwa mobil atau katakanlah kendaraan yang berkapasitas, kalau saya tidak salah boleh nanti di cross check, yang kapasitas mesinnya itu 1400 cc. Ya, benar. Itu 1400 cc itu ada hitungan tahunnya juga ya. Iya. 1400 cc itu tidak bisa lagi memakai bahan bakar minyak yang subsidi. Itu tidak bisa lagi. Nah, padahal saat kemarin-kemarin pemerintah sudah membuat kebijakan mobil murah dan lain sebagainya, masyarakat sudah banyak membeli. Ya. Nah, tiba-tiba pada saat ini tidak diperbolehkan lagi. Nah, mobilnya ini mau dikemanakan? Nah, ini kan prank ini nih. Ya, betul. Ini betul-betul prank ini. Mobilnya ini mau dikemanakan? Rakyat sudah membelinya terlebih dahulu, kan seperti itu. Nah, maka saya sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini kontradiksi. Kebijakan seperti ini kontradiksi, dan saya bisa menyimpulkan, mohon maaf, saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini melakukan sebuah kebijakan itu bukan periodik, bukan bukan continue, tetapi periodik. Nah, itu salah satu kelemahan pemerintah. Artinya apa? Pemerintah saat ini miskin konsep. Saya pernah disampaikan, karena mereka tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depannya. Seharusnya mereka memperhitungkan sebelum membuat kebijakan seperti ini, memperhitungkan nanti bagaimana. Terserah bagaimana nanti kejadian, ya katakanlah katanya bahwa BBM kita itu banyak impor dan lain sebagainya. Ya bahwa walaupun sumber daya alam kita masih tetap ada minyak, kalaupun misalnya harus impor karena kualitas lebih bagus dan lain sebagainya, seharusnya tidak dengan konsep seperti ini. Bisa saya simpulkan berarti ketika misalnya katakanlah negara lain susah atau walaupun harus ditawarkan dengan harga yang mahal kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, diplomasi pemerintah kurang berarti dengan negara lain. Ya. Kan seperti itu. Ya. Karena kalau diplomasinya baik, berarti termasuk harga ekonomi politiknya pasti akan baik. Kan seperti itu. Nah, pemerintah sekarang abu-abu. Maka kalau dibilang di prank, itu penjabaran saya, pada saat itu dibuat mobil murah dan BBM disubsidi, maka rakyat banyak membeli mobil murah. Nah, ketika sudah dibeli, tiba-tiba pemerintah menaikkan. Nah, ini jelas-jelas di prank. Nah, jadi mobil ini mau dikemanakan? Ya. Mau dijual, dirongsok, kan nggak mungkin. Itu kan berbicara tentang hal yang jauh di belakang sebelum ini itu. Ya, maksud saya mungkin kita ada baiknya mungkin kita melihat dari sesuatu yang lebih dekat dulu lah. Ini contoh. Ada sebuah OKP yang ikut menyuarakan suara rakyat untuk menuntut agar harga BBM itu diturunkan. Terus harga BBM satu hari kemudian harga BBM diturunkan. Betul. Terus setelah itu lagi beberapa hari kemudian muncul berita di media bahwa harga BBM kembali dinaikkan. Betul. Itu yang mungkin dalam waktu dekat ini saya maksud masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda di prank loh gitu loh. Iya. Apakah sesuatu yang tadi terjadi itu karena pemerintah miskin dari konsep seperti yang statement Ketum sampaikan tadi? Nah, jadi ataukah ada tujuan lain begitu? Oke, jadi kalau saya melihat memang kepemimpinan Pak Jokowi ini, bagaimana konsep manajemen kepemimpinan Pak Jokowi, ya sering seperti itu. Ya. Kenapa sering seperti itu? Konsep manajemen kepemimpinan Pak Jokowi ini saya lihat
beliau itu membuat dulu yang namanya stimulus rangsangan kepada rakyat. Nah, terus dia melihat bagaimana respon daripada masyarakat. Ah, Bukan hanya kali ini aja, seperti misalnya kemarin itu kalau tidak salah masalah tentang apa namanya itu tuh undang-undang MD3, masalah tentang omnibus law, ya. kan di prank dulu. Ah, Di prank benar, dulu benar. dilihat bagaimana reaksi masyarakat. Baru selesai itu dibuat lagi kebijakan baru yang kata presiden pada saat itu saya belum baca semua draft, belum uji materi dan lain sebagainya. Ini kan apa namanya, walaupun disampaikan ini adalah hal yang lucu, tetapi itulah mungkin yang memang manajemen kepemimpinan Pak Jokowi. Dia membuat rangsangan dulu kepada masyarakat, setelah itu dilihat reaksinya, kalau baik-baik saja itu diteruskan, kalau ada gejolak, nah diputar kembali bagaimana nanti kebijakannya. Itu yang saya lihat dari kepemimpinan Pak Ya. Jokowi. Makanya kalau disampaikan di prank, kemarin sempat dinaikkan, diturunkan, dinaikkan lagi. Ini Terus sesuatu hari ini? hal yang lucu. Hari ini kebetulan tadi saya baru dari pom Ya, bensin. Memang sudah dinaikkan. Per Pertalite itu sudah 10.000. 10.000. Nah kebetulan ya Pertamax itu, kebetulan saya ya mohon maaf ngisi Pertamax tadi itu sudah di angka kurang lebih 14.000 tadi. Oh, Sudah di angka itu. Oh, berarti bisa jadi di kepemimpinan Pak Jokowi ataupun di rezimnya Pak Jokowi hari ini, istana menggunakan media untuk seperti alat uji survei begitulah, Betul. ya. Iya. Alat uji survei yang mana secara tidak langsung mereka menunggu respon dari masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kebijakan yang dibuat. Betul. Jikalau masyarakat merasa gelisah ataupun resah, maka kebijakan itu akan dibicarakan lagi begitu. Betul. Sama hal seperti kejadian yang dikeluarkan kebijakan oleh Menteri Kemenaker kalau nggak salah pada Ya, saat itu. ya. Nah, itu sengaja mungkin ya konsepnya saya tidak tahu apa yang terjadi di istana, tetapi apa yang saya lihat realita di lapangan bahwa Menteri mengeluarkan dulu semacam kebijakan. Nah, ada rangsangan dari masyarakat. Nah, pada saat itu datanglah presiden seakan-akan langsung mengayomi. Karena memang apa pola atau ikon yang diingat masyarakat pada Pak Jokowi ini kan merakyat. Nah, seakan-akan dia datang. Padahal apapun ceritanya, tidak mungkin kementerian atau menteri itu bisa membuat kebijakan tanpa sepengetahuan presiden, walaupun Sepakat. itu di balik layar. Sepakat. Jadi tolong jangan dibuat semacam apa namanya itu? Dramatis. Bukan dramatis lagi, ini adalah surrealisme. Iya, Kalau iya. pada zaman Yunani klasik, Yunani kuno dinamakan surrealisme yang mana merekayasa sebuah fakta. Dia sudah tahu, tetapi direkayasa dulu. Kan Iya. seperti itu. Sepakat. Iya. Sepakat. Sehingga masyarakat di sini sudah mengetahui terlebih dahulu ending dari sesuatu yang terjadinya bagaimana gitu loh ya kan. Iya. Sebenarnya mau dibawa kemana sebenarnya arah apa namanya, demokrasi Indonesia ini, termasuk khusus pada saat ini kita membahas tentang ekonomi dan politiknya. Iya. Saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh beberapa ya, analisis, beberapa akademisi bahwa persoalan BBM ini bukan lagi persoalan komoditi ekonomi, tetapi sudah persoalan apa namanya komoditi politik. Karena yang bermain ini semua ini politisi, pemilik modal yang melakukan perselingkuhan haram dan menyengsarakan masyarakat. Itu yang disampaikan. Luar biasa, luar biasa. Sepakat, sepakat. Jadi begini tuh, mungkin dari kebijakan pemerintah yang mungkin dibuat naik ataupun turun, apakah adakah tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut ada manfaat baiknya untuk masyarakat sendiri gitu loh. Misal ketika pemerintah menaikkan harga BBM, atau apakah tujuan tertentu dari pemerintah, misalnya pandangan dari ketum, untuk kebijakan yang dibuat, maksudnya kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan publik. Oke, jadi setiap kebijakan itu memang pasti punya dampak positif dan negatif. Iya, Pasti. sepakat. Tetapi kalau dilihat pada saat ini lebih banyak sisi negatifnya, bukan positifnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dinaikkan yang namanya BBM termasuk subsidi. Oke, dengan dalil, kita menerima dengan dalil bahwa ini akan memberatkan APBN. Ya. Karena memang kita mengetahui juga walaupun itu tidak
terlalu optimal diterima oleh masyarakat, Indonesia itu dilanda COVID selama 2 tahun. Nah, pemerintah mengeluarkan dana yang semaksimal mungkin. Nah, walaupun kejadiannya rakyat hanya menerima Indomie. Ya kan seperti itu. Iya. Ya, Jadi walaupun dikeluarkan kita tidak tahu ini dananya nyangkut di mana, kita tidak tahu. Indomie. Nah, untuk memulihkan karena salah satu program nasional dan program daerah khususnya Provinsi Jambi adalah pemulihan ekonomi nasional. Oke. Kalau berdalilkan tentang itu, oke, itu mungkin sisi positifnya karena ketika BBM ini dinaikkan, pasti kas negara akan bertambah. Tetapi pasti ada hambatan-hambatan yang dimana ini akan mengerucut kepada dampak-dampak negatif yang saya bilang tadi. Salah satunya apa? Ketika BBM subsidi ini dinaikkan, yang pertama rakyat akan semakin susah untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Karena ketika BBM itu dinaikkan, BBM ini sebagai dasar dari segala saat ini mobilisasi masyarakat, mobilisasi masyarakat untuk melakukan pekerjaannya, ya otomatis rakyat pasti akan lebih menerima beban yang berat. Contoh kita makan untuk kebutuhan primer saja, contoh makan, minum dan lain sebagainya sekarang memang sudah diantar oleh kendaraan. Atau misalnya sudah banyak petani yang melakukan perkebunan itu dengan mesin. Ini pasti akan meningkat. Jadi beban rakyat itu akan semakin bertambah. Kenapa bertambah? Sebenarnya akan balance ketika misalnya kebijakan pemerintah itu juga berdampak positif kepada rakyat. Contoh, salah satu contohnya, kebetulan saya beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan pimpinan buruh di Provinsi Jambi. UMB di Provinsi Jambi sudah 2 tahun tidak dinaikkan. Nah, kalau sebenarnya BBM dinaikkan, seharusnya itu juga sudah dinaikkan. Ya, betul. Maka saya sampaikan ini konsep seperti apa. Jangan membuat suatu kebijakan itu tanpa melakukan seluruh perbandingan antar elemen masyarakat. Itu tidak bisa. Karena negara ini demokrasi. Dan negara ini dibentuk secara musyawarah mufakat dan demokrasi. Jadi tidak bisa mengasingkan yang namanya satu elemen masyarakat pun, itu tidak bisa.